COVID-19 ini dalam pembelajaran daring. Bapak bersedia? Ya. Sebelumnya perkenalkan diri dulu Pak. Baik, nama saya Hamka Mema. Saya kebetulan mengajar di SD Cilodan ini dari tahun 2015. Terus kira-kira kebanyakan sih di sini, tapi anak-anak itu memanggil dengan nama Pak Hamka biasanya. Jadi masnya ini kalau manggil Pak Hamka juga nggak apa-apa. Terus Bapak sudah berkeluarga? Kalau itu alhamdulillah dari tahun saya itu pertama dari tahun 2010 sampai sekarang masih Sudah berkeluarga maksudnya? masih sendiri. Kalau umur Bapak sendiri? Saya kalau dari 2015 berarti kurang lebih sekitar 23 tahun ya. 23 tahun? 23 tahun. Sekarang mungkin sekitar 23 tahun. Ini itu aja ya perkenalannya. Langsung aja ke wawancara ya. Lalu langsung masuk pertanyaannya aja ya Pak. Langsung. Itu bagaimana cara Bapak mengajar selama pengajaran pembelajaran jarak jauh? Untuk pengajaran kegiatan KBM masih tetap berjalan ya Mas. Tapi tidak seperti biasanya sebelum masa pandemi. Kalau sekarang ini kan kita dilarang untuk melakukan KBM secara langsung, secara tatap muka. Jadi kita mau tidak mau harus menggunakan sistem pengajaran secara online. Jadi dari rumah masing-masing. Jadi siswa maupun guru tidak ke sekolah. Hanya kalau mungkin gurunya perlu ke sekolah mungkin untuk menyiapkan materi dan sebagainya. Tapi untuk siswa tidak perlu untuk ke sekolah. Mungkin keperluan siswa untuk sekolah jikalau secara online via aplikasi mereka tidak mampu untuk menjangkau, nah itu biasanya kami berikan toleransi untuk datang ke sekolah untuk sekedar mendapatkan video ataupun penjelasan tentang materi. Jadi langsung lanjut aja nih. Lalu media apa nih yang kira-kira cocok untuk pembelajaran daring atau pembelajaran jarak jauh? Kalau selama ini sih Mas ya, cocok atau tidaknya itu, tapi yang sering digunakan untuk saat ini itu Google Meet sama Zoom. Jadi ya di situ walaupun tidak secara langsung bertemu, tapi siswa bisa melihat gurunya, masih tetap bisa melihat ataupun mendengarkan penjelasan dari gurunya, tidak hanya suara tapi juga melihat sosok gurunya seperti itu. Terus guru juga bisa melihat siswanya bagaimana, apakah yang bersangkutan itu hadir atau orang tuanya justru yang sekolah kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita juga melihat walaupun di situ didampingi orang tua, tapi siswanya ya minimal harus bisa mengikuti gitu. Tapi tidak terlihat dalam video pas selama pembelajaran tersebut. Maksudnya? Ya, orang tuanya tidak. Oh ya, walaupun kelihatan sih nggak masalah. Soalnya pendampingan itu kan karena di sini kan masih taraf anak-anak ya, masih sekolah, masih SD. Jadi mungkin butuh lah namanya ya orang tua tentang anak-anak kan taunya main HP itu kan pasti game. Nah kalau untuk kegiatan KBM ini mungkin orang tua yang lebih tahu, lebih bisa untuk lanjut terus bagaimana untuk bentuk soal yang diberikan selama pembelajaran jarak jauh ini kepada siswa-siswa? Kalau untuk sementara ini kami menggunakan
Google Form ya untuk memberikan soal itu, baik secara pilihan ganda ataupun esai kami menggunakan Google Form. Akan tetapi itu masih ada toleransi lagi, atau tidak mesti seperti itu, karena sebagian ini ya, di bagian kami itu tidak semuanya orang tua siswa memiliki Android, atau siswa kan masih anak SD, jadi tidak semuanya punya HP. Yang punya HP biasanya orang tuanya, dan orang tuanya biasanya tidak semuanya memiliki Android, dan tidak semuanya juga kadang kan, apalagi musim pandemi seperti ini, kadang orang tuanya kan nggak kerja kan, jadi kadang nggak punya kuota itu seperti itu. Terus ada juga yang siswa itu yang memang di tempatnya itu masih ya lumayan kosong, jadi susah sinyal gitu. Jadi kalau harus menggunakan Google Meet itu ya bagaimana siswa mau menjawab, mau membaca soal, melihat soal aja nggak bisa. Jadi kami berikan toleransi kepada orang tua yang mengalami kendala itu, kami tetap memberikan soal dalam bentuk hard copy. Nah, nanti orang tua dipersilakan untuk datang ke sekolah untuk mengambil soal dari kami untuk dijawab di rumah. Ini simpulan dari tadi itu, sinyal itu mempengaruhi nilai ya? Ya kalau mempengaruhi nilai sih enggak, tapi ya kalau sinyal itu mengganggu lah, istilahnya kelancaran KBM secara daring tentunya mengganggu. Tapi kalau untuk mengurangi nilai enggak, karena kami masih memberikan toleransi, tetap kami koreksi walaupun tidak secara online dalam menjawab pertanyaan, menjawab soal-soal yang kami berikan. Lalu bagaimana Bapak untuk memberikan soal evaluasi kepada siswa? Ya itu tadi ya, jadi soal evaluasi diberikan melalui Google Meet, melalui Google Form. Nah itu, nah di situ baik secara pilihan ganda ataupun secara esai, nanti diberikan link untuk melihat soal tersebut. Nah setelah soal itu dijawab, nanti dikirimkan, dan menjawabnya pun tidak saya berikan dengan waktu yang begitu singkat. Jadi ya mungkin kan bisanya, kalau ini kan mungkin sudah saya jelaskan tadi, ini anak SD ya, kebanyakan yang punya HP kan orang tuanya, mungkin orang tuanya lagi sibuk, belum bisa itu ngerjakan, belum bisa ini, anaknya belum bisa melihat. Nah, akhirnya ya tuh saya berikan dengan waktu, dikerjakan kapan, yang penting masih mengumpulkan, masih dikerjakan, masih saya koreksi, masih kami koreksi, terus masih kami berikan nilai. Pokoknya intinya usaha mereka masih kami hargai gitu. Karena situasi yang seperti saat ini. Lalu bagaimana Bapak menilai sikap pada siswa-siswa Bapak sendiri? Menilai sikapnya? Menilai sikap sih, kalau dari kami kebanyakan itu antusiasme dari mana kegiatan KMB. Memang kalau sebelumnya KBM itu dilaksanakan dalam satu hari itu bisa sampai berapa mata pelajaran seperti itu. Kalau di sekarang ini kan harus mengikuti kesesuaian kesesuaian tidak seperti sebelumnya gitu. Jadi misalnya kapan, atau pagi atau siang seperti itu, satu hari itu berapa mapel, nah seperti itu. Tapi antusiasme siswa untuk mengikuti kegiatan tersebut, di kegiatan KBM tersebut itu bagaimana, terus tanggapan apakah siswa ini benar-benar hadir atau cuman suaranya aja atau gimana. Nah itu kalau yang memang bisa terjangkau secara online. Tapi kan kebanyakan ya yang nggak terjangkau secara online ya mungkin diberikan form khusus untuk melihat kegiatan. Lalu bagaimana Bapak mengoreksi dan mengevaluasi hasil belajar siswa? Hasil mengoreksi ya, Ya. yaitu dari memberikan beberapa pertanyaan, terus
Selain itu, selain memberikan evaluasi pertanyaan lewat Google Form, juga setelah kegiatan KBM itu menjelang selesai KBM, biasanya juga saya berikan istilahnya kegiatan tanya jawab sebentar lah. Nah, untuk melihat seberapa siswa itu antusias terhadap uraian yang kita berikan, terhadap penjelasan materi yang kita berikan. Nah, itu bagaimana, terus apakah bisa dipahami, ataupun antusiasme itu benar-benar ada, atau cuman malah orang tuanya yang sekolah, kan seperti itu. Jadi dari evaluasi itu, saya selain evaluasi secara tertulis, itu juga memberikan evaluasi secara berkesinambungan. Jadi secara langsung, walaupun tidak tatap muka, tapi ketika menjelang selesai KBM itu saya berikan pertanyaan, terus saya berikan waktu untuk tanya jawab. Berarti kesimpulannya di sini enggak seperti pembelajaran daring pada saat ini, juga hampir sama seperti sekolah lainnya gitu Ya, seperti yang diberikan dianjurkan oleh pemerintah ya, ini hampir sama, meskipun ya beda sama ini. Kalau antar sekolah ini hampir sama, tapi kalau kegiatan antara daring dengan kegiatan sebelum pandemi dengan setelah pandemi jelas tidak jauh perbedaan. Kalau setelah pandemi ini ya sama, kalau antara satu sekolah dengan sekolah yang lain hampir sama. Oke, kalau begitu langsung sebelumnya berterima kasih kepada Bapak Amka selaku guru SD Tolodan. Terima kasih atas waktunya, dan Bapak sudah berkenan untuk diwawancarai dalam ini tentang evaluasi pembelajaran jarak jauh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.